Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang jamak dan qashar sholat, yang mana hal tersebut dibahas dan menjadi bagian dari pembahasan bab sholat di dalam madhab Imam Syafi'i. Dan saya akan menjelaskan tentang jamak dan qashar sholat ini dalam sudut pandang madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang tidak berkenan atau tidak membolehkan jamak dan qashar sholat ini dalam kondisi tertentu. Di dalam madhab Imam Syafi'i telah dibahas tentang jamak dan qashar sholat karena memang ada dan terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Juga ini harap diperhatikan dan dipahami ya dengan baik sampai akhir video. Kenapa? Karena banyak dari saudara-saudara kita yang beragama Islam itu dia menjamak dan mengqashar sholat tidak tahu apa-apa. Dia hanya ikut-ikutan, pokoknya kalau perjalanan ya sholatnya 2 rakaat gitu. Dan bagaimana mekanisme apa yang menyebabkan hal tersebut, apa syarat-syaratnya, dia tidak tahu. Sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam madhab Syafi'i ketika dia tidak tahu ilmunya untuk mengqashar dan menjamak sholat. Di samping itu juga banyak orang yang dia asing dengan jamak dan qashar sholat. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya sekarang kan banyak masjid, sekarang banyak musola, bahkan untuk mendapatkan air juga tidak sulit gitu kan. Mau sholat di mana saja bisa gitu kan, berhenti di masjid pinggir jalan mana saja bisa gitu. Kenapa harus qashar? Nah, maka dari itu ini adalah yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan mari silahkan disimak. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang qashar sholat ya. Nah, qashar sholat adalah memperpendek atau meringkas rakaat sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat sebagai keringanan atau rukhsah bagi musafir. Hukumnya boleh. Nah, jadi yang namanya qashar itu adalah memperpendek atau meringkas rakaatnya. Dan yang hanya boleh diperpendek dan diringkas adalah sholat yang 4 rakaat. Nah, gitu ya. Oke, jadi nanti berarti sholatnya 2 rakaat 1 kali salam gitu ya, 2 rakaat 1 kali salam. Hukumnya boleh berdasarkan ayat Al-Quran ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taqsuru minas shalah. Nah, yang mana ini artinya apabila kamu berpergian di bumi maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat. Surat An-Nisa ayat 101. Nah, ini adalah dasar utama dari mengqashar sholat. Nah, hukumnya boleh, nggak wajib, boleh saja. Nggak qashar ya nggak apa-apa, qashar ya nggak apa-apa gitu. Nah, perjalanan atau safar jika dilihat dari aspek hukum terbagi 5, yaitu jadi perjalanan yang membolehkan kita mengqashar sholat itu hukumnya apa saja sih? Gitu. Karena perjalanan itu kan tujuannya macam-macam. Nah, dilihat dari tujuannya. Yang pertama wajib, seperti menunaikan haji dan umrah fardu dan membayar hutang. Jadi ketika tujuan itu adalah wajib, maka perjalanannya menjadi wajib. Bil wasail hukmul maqasid. Nah, itu ya kaidahnya. Kemudian yang kedua, sunnah, seperti silaturahim dan menziarahi makam baginda Nabi SAW. Jadi silaturahim itu hukumnya sunnah, berarti perjalanan untuk bersilaturahmi itu juga hukumnya sunnah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mubah, seperti perjalanan dagang. Nah, dagang ini, yang namanya dagang tergantung keadaan dia. Kalau dagang itu untuk memenuhi nafkahnya dan nafkah itu wajib, maka perjalanan untuk dagang juga wajib, gitu ya.
Nah, perjalanan dagang ini mubah, hukum asalnya maksudnya itu mubah, gitu ya, karena ya berdagang, boleh-boleh saja kan. Yang keempat, makruh sih perjalanan menjual peralatan musik. Jadi karena peralatan musik itu karena hukum musik itu diperselisihkan ulama gitu kan, maka perjalanan untuk mendapatkan peralatan musik tersebut hukumnya makruh. Juga perjalanan ini istilahnya jual beli kafan misalkan gitu ya, itu juga makruh. Nah, kemudian yang kelima, haram seperti perjalanan istri tanpa izin suami dan yang bertujuan melakukan maksiat. Jadi kalau kita dari awal kalau melakukan perjalanan sudah tujuannya maksiat, maka apapun istilahnya ya, yang didatangi ya, manapun yang didatangi, maka tetap perjalanannya haram. Misalkan zaman sekarang banyak yang pacaran, kemudian pergi berdua pacaran. Nah, walaupun dia ziarah makam wali, misalkan gitu ya, walaupun dia misalkan apalagi yang berkaitan dengan ibadah, sowan ke kiai gitu, walaupun dia mau ikut selawatan ya tetap haram. Perjalanannya itu yang nggak boleh gitu. Nah, karena apa? Karena dia bersama non mahramnya, gitu ya. Apalagi istri yang tanpa izin suaminya. Oke, selanjutnya syarat qashar. Nah, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya apa gitu ya. Syarat dibolehkannya qashar ada 11. Jika tidak memenuhi, maka tidak boleh atau tidak sah qasharnya. Nah, ingat ini. Tidak sah qasharnya ya. 1. Salat yang diqashar adalah salat 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya. Maghrib tetap 3. Jadi nggak boleh mengqashar maghrib. Gimana 3 rakaat diqashar jadi 2 gitu? Enggak. Qashar itu yang 4 rakaat saja. Gitu ya. Nah, zuhur, asar, dan isya. Zuhur, asar, dan isya. Subuh nggak ada qashar. Gitu ya. Yang kedua, tempat tujuannya jelas sehingga tidak boleh qashar bagi orang yang tidak punya tempat tujuan yang jelas. Jadi apa yang maksud dari perjalanannya itu jelas, gitu ya. Kalau misalkan kamu kemana, aku mau merantau gitu. Merantau maksudnya apa, gitu kan? Tujuannya kemana? Misalkan kok saya mau ke Jakarta, jelas gitu. Mau ngapa? Cari kerja gitu. Nah, kalau merantau tujuannya maksudnya di hati begitu ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau nggak jelas tujuannya, maka qasharnya tidak sah, gitu ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, perjalanannya hukumnya mubah, bukan perjalanan maksiat. Nah, jadi kalau perjalanannya maksiat, maka tidak sah qasharnya. Jadi kalau istilahnya nanti dalam berbagai permasalahan akan kita bahas ya. Oke. Yang keempat, perjalanan karena tujuan yang baik seperti berdagang, haji, dan umrah, silaturahim, dan sebagainya. Nah, ini jelas ya, tujuannya baik. Yang kelima, perjalanan yang mencapai 2 marhalah, yaitu kurang lebih 82 km, yaitu pergi saja. Nah, yang dimaksud dengan perjalanan di sini itu perginya saja, oke? Bukan pulang pergi, bukan. Kalau misalkan misalkan dari kampus Kediri ya ke UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel. Nah, kalau ke sana apakah sudah mencapai qashar? Iya, kayaknya insya Allah 80 lebih. Nah, jadi ketentuan 82 km itu adalah perginya saja. Nah, apakah harus 82 gitu kan? Di sini ternyata ulama berbeda pendapat. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau Imam Nawawi itu mengatakan ya, itu 88 km kalau dikonversikan ya ke kilometer ya. 4 saya lupa. Nah, kenapa kok di sini ada 82? Karena ada ulama yang mengatakan cukup 80, ada yang mengatakan 85 minimal gitu ya, minimal perginya saja jaraknya segitu. Karena 2 marhalah itu adalah ukuran zaman dulu, yang mana perjalanannya itu minimal 2 hari. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu minimal 2 hari dengan onta yang penuh muatan. Jadi onta itu jalan, kalau malam istirahat ya. Onta itu jalan pelan-pelan, pokoknya itu perjalanannya 2 hari. Nah, itu baru boleh qashar kalau dulu ya. Maka dikonversikan kalau sekarang itu yang dipakai adalah jarak 82 km atau jadi minimal ini atau minimal 88 km untuk pergi
paginya saja. Nah, sekarang bisa di tracking di mana? Di Maps ya. Jadi sampean kalau mau pergi dilihat dulu. Oh, ini katakan sudah 90, mau hati-hati ya. Itu 90 km untuk sampai tujuan, berarti sudah boleh qashar sholat. Itu ya. Perginya saja, oke. Kemudian selanjutnya, nah, yang keenam, telah melewati batas desa. Jadi sampean boleh qashar itu kalau sudah melewati batas desa. Bukan mau berangkat terus qashar dulu ya, kita sholat dulu biar nanti di jalan nggak lupa gitu. Sholatnya di rumah, berarti nggak sah. Karena apa? Belum perjalanan gitu loh. Karena belum perjalanan, jadi harus melewati batas desa. Kenapa harus batas desa? Karena ya istilahnya baldah kalau dalam kitab-kitab fikih itu ya. Jadi harus, kalau kemah ya mujawazatil umron, dia keluar dari perkemahannya. Kalau enggak baldah itu ya katakan kalau di sini desa lah. Jadi kalau sudah keluar dari desanya baru boleh qashar, gitu ya. Bukan ketika di rumah mau berangkat, bukan, karena dia belum perjalanan itu, baru mau perjalanan itu. Kemudian yang ketujuh, mengetahui hukum diperbolehkannya qashar sholat. Nah, sehingga tidak sah qasharnya orang yang tidak mengetahui hukum bolehnya qashar. Jadi dia harus tahu, bukan ikut-ikutan gitu loh. Kecuali ya mungkin ikut-ikutan jadi makmumnya oke-oke saja lah. Tapi nanti kalau dia mau qashar sholat, ketika sholat sendiri, misalkan mau qashar ya bingung gimana. Nah, karena nggak tahu hukumnya. Nah, kemarin ikut rombongan kantor pokoknya gitu, yang imami Pak Kiai gitu, yang imami yang kayak guru agamanya atau gimana gitu ya, enggak, atau takmir musolanya atau gimana gitu kan ya, enggak ya. Nah, 8, masih ada dalam status perjalanan hingga salat selesai. Jadi dia statusnya dalam perjalanan sehingga salat selesai. Nah, maksudnya status perjalanan itu dia statusnya musafir gitu ya, hingga salatnya selesai. Kalau statusnya nggak musafir lagi ya sudah. Nah, nanti ada kita bahas di yang belakang nanti di berbagai permasalahan ya, itu ada status-status musafir gitu ya. Kemudian yang 9, niat melakukan salat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika mau takbiratul ihram itu niat ya. Nah, niat untuk qashar salat. Nah, kalau nggak niat ya, kalau dalam madzhab Syafi'i kan nggak boleh, nggak sah gitu ya, harus niat. Nah, nanti saya sebutkan niatnya. 10, menjaga hal-hal yang berlawanan dengan niat qashar saat sholat, seperti niat untuk mukim, ragu-ragu dalam kebolehan qashar, atau niat mukim di tengah-tengah sholat. Niat mukim itu maksudnya berdiam, tinggal di situ gitu loh. Nah, niat tinggal di situ walaupun tidak selamanya gitu. Niat aku tak niat nginep di sini dulu lah misalnya gitu. Berapa hari yang nggak tahu lah. Nah, itu sudah berlawanan dengan niat qashar sholat. Kalau dia seperti itu berarti qasharnya tidak boleh, dia harus sholat sempurna gitu, sholat 4 rakaat gitu. 11, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat atau 4 rakaat. Jadi kalau sampean mau qashar jangan bermakmum sama yang sholatnya sempurna, jangan gitu ya, jangan bermakmum sama kalau bermakmum sama orang yang sholatnya sempurna, nanti ya dia harus menyempurnakan sholatnya, nggak qashar lagi. Kan ya lucu nanti dia waktunya sudah karena qashar dia sudah harus tahiyat akhir, imamnya masih belum selesai kan, gimana, kan lucu nanti itu ya. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang jamak sholat. Tadi qashar ya, kalau qashar itu rakaatnya dipangkas gitu ya, sholatnya tetap di waktunya. Nah itu sekarang jamak sholat. Nah, jamak adalah mengumpulkan 2 salat pada satu waktu, gitu ya. Mengumpulkan dalam satu waktu, seperti sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Jadi nggak boleh sholat asar dengan sholat maghrib, nggak boleh. Nah, gitu ya, nggak boleh. Yang boleh itu duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Subuh nggak ada, gitu ya. Subuh nggak ada. Nggak ada jamak sholat subuh, nggak ada. Jadi subuhnya dikerjakan waktunya isya gitu, nggak ada. Atau subuh dikerjakan waktu duhur gitu, nggak ada. Kecuali kodok ya, kecuali kodok atau ganti. Nah, gitu. Khusus sholat subuh nggak ada. Salat jamak ada 2 macam, yaitu yang pertama apa? Jamak takdim, yaitu mengumpulkan 2 salat pada waktu salat pertama. Seperti duhur dengan asar di waktu duhur, maghrib dengan isya di waktu maghrib.
Ini nggak jamak loh ya, ini sholatnya tetap 4-4 ini tetap ya. Yang mana jamak itu sholatnya tetap 4-4, bukan 2 ya. Jadi itu konsekuensinya kalau pengen jamak sholat gitu ya. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu dikerjakan di waktu yang pertama. Kemudian ada jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 salat pada waktu salat kedua, seperti asar dengan zuhur di waktu asar, isya dengan maghrib di waktu isya. Nah, gitu ya. Ini apa namanya? Caranya gitu ya. Caranya begini, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, sebab-sebab sholat boleh dijamak adalah 1. Perjalanan. Nah, perjalanan seperti qashar tadi perjalanannya ya. Perjalanan yaitu takdim dan takhir. Jadi kalau dalam perjalanan boleh takdim, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Kemudian yang kedua, hujan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya hujannya deras 1. Dikerjakan di masjid 2 dan berjamaah. Gitu ya. Bukan berarti tiba-tiba hujan deras terus kita jamaah aja lah gitu. Enggak ya. Nah, jadi syaratnya apa? Hujannya deras. Dan hujan deras itu berlangsung dari takbir sholat pertama sampai salamnya sholat kedua. Gitu ya. Berarti 8 rakaat itu, dalam jangka waktu 8 rakaat itu hujannya tetap deras. Gitu ya. Dikerjakan di masjid dan berjamaah. Gitu ya. Dan ini khusus jamak takdim. Gitu ya. Kalau sebabnya hujan, khusus yang takdim saja. Dan sakit, dengan syarat salatnya tidak bisa berdiri, yaitu jamak takdim dan takhir. Makanya ini adalah sebuah dispensasi bagi yang sholat bagi yang sakit ya, apalagi yang tidak bisa duduk sampai tidak bisa duduk, yang stroke ya misalkan, atau yang lukanya itu parah gitu ya, silakan dijamak tidak apa-apa. Nah, gitu ya, dijamak tidak apa-apa, baik takdim dan takhir. Oke. Selanjutnya, syarat jamak takdim. Nah, ini harus tahu syarat-syaratnya ya. 1. Memulai dengan salat pertama. Nah, jadi kalau mau jamak duhur dan asar ya harus duhur dulu, baru asar. Bukan asar terus kemudian duhur, enggak. Maghrib lalu isya. Berarti ya maghrib dulu, baru isya. Gitu ya. Harus dimulai dengan salat yang pertama. 2. Niat jamak pada salat pertama, yaitu jarak antara takbiratul ihram dengan salam pertama. Utamanya niat pada takbiratul ihram. Jadi niat jamaknya pada sholat pertama. Nanti niatnya setelah ini akan saya utarakan ya. Dia harus ada niat di salat pertamanya. 3. Waktu salat yang pertama belum habis. Jadi jangka waktunya itu ya salat pertama itu. Kalau duhur misalkan dari jam 12 sampai jam 3 ya sebelum jam 3 harus selesai sholatnya itu ya. Bukan jam 3 baru mulai sholatnya untuk jamak takdim, enggak ya. 4. Terus menerus antara 2 sholat, jangan tergesa dengan waktu yang minimal cukup untuk 2 rakaat sholat. Jadi habis sholat pertama wiridan dulu gitu, doa dulu ya, doa enggak apa-apa tapi jangan lama-lama gitu ya. Yang baik ya langsung ya, yang baik, yang bagus itu yang afdal itu ya terus menerus, maksudnya ya habis salam langsung berdiri lagi, pindah tempat satu langkah mungkin, berdiri lagi untuk sholat yang kedua gitu ya. Nah, bukan wiridan dulu, doa dulu, baca Quran dulu misalkan, terus baru sholat kedua, ya jangan ya, kelamaan nanti. 5. Salat pertama dipastikan sah meskipun berupa doa kuat. Jadi sholat pertama sah ya, kita harus yakin sah, kita harus menduga itu sah gitu untuk salat pertamanya. Kemudian yang selanjutnya masih dalam sebab safar, hujan, sakit hingga selesai takbiratul ihram salat yang kedua. Nah, ini harus masih dalam sebab dalam sebabnya. Maksudnya dalam sebabnya itu masih dalam berstatus. Misalkan kalau musafir ya statusnya masih musafir, kalau hujan ya hujannya masih deras, kalau sakit ya sakitnya masih ada gitu. Sampai selesai takbiratul ihram salat yang kedua. Kemudian yang ketujuh, mengetahui kebolehan jamak sholatnya. Jadi harus tahu kalau jamak sholat itu boleh, sebabnya ini, syaratnya ini, itu minimal harus pernah belajar
Kalau nggak tahu jamak-jamak seenaknya sendiri, ya nanti apa namanya ya aneh gitu loh. Ya walaupun jamak itu juga ada ulama yang membolehkan karena perjalanannya apa namanya pendek atau sebab-sebab kesibukan yang lain membolehkan, tapi kan tidak segampang itu juga. Kalau orang awam difatwakan begitu nanti seenaknya sendiri dia gitu. Kemudian selanjutnya, nah sekarang ada jamak takhir. Syarat jamak takhir ada dua, yaitu satu, niat melakukan jamak takhir pada waktu sholat pertama yang cukup untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika sampean pengen jamak takhir, maka di waktu sholat pertama itu sampean harus niat jamak takhir, gitu ya. Jangan sampai masuk sholat kedua baru nanti niat jamak takhir. Jangan. Ya, niat dulu, niat dalam hati minimal ngomong kalau dalam perjalanan nanti ditakhir saja ya, itu berarti udah niat itu. Gitu. Jadi dalam mobil tuh ngomong gitu. Atau dalam kendaraan tuh ngomong gitu. Ngasih tahu, nanti takhir saja ya gitu. Di mana? Di rest area mana gitu misalkan. Terus misalkan di rest jalan tol yang mana, kota mana misalkan gitu. Jadi sudah ngomong dulu dia. Dua, masih dalam udzur, yaitu safar, hujan sakit hingga selesai salat yang kedua. Jadi ya harus ada udzurnya tetap berlangsung gitu ya. Sebabnya tetap ada gitu. Kemudian selanjutnya, nah ketentuan jamak takhir yang lain adalah, ini adalah ketentuannya. Satu, niat pada waktu salat pertama hingga tersisa waktu cukup untuk sholat. Harus niat ya kayak tadi, syaratnya tadi. Yang kedua, sebabnya tetap ada sampai selesai salat kedua. Nah, selanjutnya ketentuannya adalah tidak harus menyambung kedua sholat dan tertib. Nah, tidak harus menyambung kedua sholat, yaitu boleh di sela beberapa aktivitas, intinya gitu ya. Boleh di sela beberapa aktivitas. Nah, misalkan ya wiridan dulu, gitu kan. Tidak apa-apa kalau jamak takhir ya, kalau jamak takhir tidak apa-apa. Kemudian dan tertib itu maksudnya tidak harus tertib. Kalau yang pertama tadi kan harus sholat duhur dulu baru asar. Kalau sekarang misalkan asar dulu baru duhur, misalkan begitu. Contoh misalkan saya perjalanan ke Surabaya ya, dari kampus ke Surabaya. Nah, perjalanannya itu misalkan berangkatnya jam 12 atau jam setengah 12 berangkat. Gitu kan. Nah, saya ke Surabaya terus saya niat dalam hati ketika masuk sholat duhur, saya niat dalam hati kita jamak takhir saja ya misalkan saya niat ngomong ke teman-teman satu mobil, kita jamak takhir aja ya. Oke, jamak takhirnya di mana? Di rest area, katakan begitu ya. Sebenarnya kan tidak lama banget perjalanannya kalau lewat tol. Nah, misalkan saya sampai Surabaya dan aktivitas di sana misalkan gitu ya, ternyata aktivitasnya cepat, keperluannya cepat selesai gitu. Nah, akhirnya misalkan saya balik lagi dari Surabaya menuju Kediri, menuju kampus, katakan ada jam 3 gitu ya, jam 3 dari Surabaya, ternyata sudah masuk waktu asar. Nah, kita nyarilah rest area ya di tol. Nah, di rest area itu ada musola atau masjidnya. Dan ternyata di situ ada jamaah asar. Otomatis saya langsung ikut sholat asar. Nah, ikut jamaah di situ. Nah, kemudian setelah sholat asar, saya baru mungkin masih ikut wiridan gitu ya, santai dulu, ikut wiridan, ikut doa. Baru setelah itu saya jamaah sendiri dengan teman-teman, sholat duhurnya, itu boleh. Gitu ya. Jadi nggak harus urut. Oke, selanjutnya. Jamak qashar sholat. Nah, ini tadi ada qashar, ada jamak, sekarang ada jamak qashar. Nah, gitu ya. Terus jamak qashar lagi. Nah, diperbolehkan menjamak sekaligus mengqashar sholat dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Nah, jadi jamak, kalau ketentuan sudah terpenuhi, qashar ketentuan yang sudah terpenuhi, berarti boleh jamak qashar. Dan mengerjakan 2 rakaat salam sebanyak 2 kali kecuali maghrib. Jadi yang cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan 4 rakaat loh ya. Ini ada yang 4 rakaat, lucu kadang. Nah, ya maksudnya gimana saya? Jadi penggabungan antara maghrib dan isya itu
maaf, antara duhur dan asar itu dikerjakan 4 rakaat dengan tahiyat awal di tengahnya. Jangan begitu, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan digabung ya, sendiri-sendiri. Gimana niatnya nanti? Gitu loh. Walaupun niatnya bisa digabung, tapi saya pengerjaannya ya sendiri-sendiri gitu ya. Kecuali maghrib. Terus kalau maghrib gimana mau gabung? Berarti 3 terus 2 terus 4 gitu. 3 2 berarti 5 gitu ya. Kan lucu kalau digabung 4 rakaat jadi 1. Nah, kemudian niat jamak takdim dan takhir. Nah, ini contoh niatnya ya. Niatnya berbunyi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdimin lillahi ta'ala. Ini kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya Pak, enggak bisa Pak, bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Saya niat sholat duhur, jamak dengan asar, jamak takdim, misalkan gitu. Ya, jamak takdim dengan asar lillahi ta'ala. Boleh. Atau jamak takhir, tinggal ganti takdimnya diganti takhir. Saya niat sholat, Pak, kalau sholat asar dulu gimana niatnya? Ya berarti tinggal duhurnya diganti asar yang ini gitu ya. Nah, tinggal yang dikerjakan sholat yang mana dulu. Kalau takhir misalkan asar dulu ya, usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bil duhri. Atau saya niat sholat asar dijamak dengan duhur, jamak takhir karena Allah Ta'ala, cukup sudah. Kemudian niat qashar. Nah, kalau yang pengen qashar saja, usolli fardhu dhuhri maqsuratan lillahi ta'ala, atau usolli fardhu dhuhri raka'atain lillahi ta'ala. Jadi kalau niat qashar ya saya niat sholat duhur qashar lillahi ta'ala, cukup. Nah, sholat asar qashar lillahi ta'ala. Kemudian niat jamak qashar. Nah, ini sudah jamak qashar lagi. Oke. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbil berarti majmu'an bil asri jam'at takdimin qashran lillahi ta'ala. Jadi cukup saya niat sholat duhur dijamak dengan asar, misalkan bahasa Indonesia gitu ya. Saya niat sholat duhur dijamak dengan asar, jamak takdim qashar lillahi ta'ala. Sudah cukup. Jadi dijelaskan di situ mana yang harus didahulukan, yang mau dikerjakan dulu mana. Nah, jadi nanti ketika sholat misalkan jamak qashar ini langsung berdiri, nggak usah niat lagi gitu loh, nggak usah niat lagi, sudah niatnya cukup dipertamain. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya beberapa permasalahan. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang mana ini berkaitan dengan jamak qashar ya, dengan jamak dan qashar sholat. Nah, silahkan mari kita bahas dari yang pertama. 1. Mengqashar sholat atau menjamaknya lebih afdal jika. Nah, sekarang pilihannya adalah kan tadi hukumnya boleh dua-duanya ini, jamak boleh, qashar juga boleh. Nah, kapan qashar atau jamak itu lebih afdal daripada tidak qashar dan tidak jamak? Nah, kapan? Yang pertama, jika jarak perjalanannya lebih 132 km atau katakan lebih dari 125 km, maka qashar itu afdal daripada sholat sempurna 4 gitu ya. Nah, ini menurut khusus yang qashar saja ini. Kalau qashar kan berarti tetap di waktunya, tapi cuma di sholatnya 2 rakaat gitu. Atau wukuf di Arafah dan di Musdalifah jamak. Jadi sampean mau menjamak ya tetap 4-4 ya. Sholatnya tetap 4-4. Ketika wukuf di Arafah berarti ketika haji. Nah, ketika haji, wukuf di Arafah dan Musdalifah itu lebih baik jamak daripada sholat di waktunya masing-masing gitu ya. Atau ia tidak suka mengqashar atau menjamak. Nah, jadi dia dalam dirinya itu merasa aneh gitu loh. Kok ada sholat dikurang-kurangin gini gitu kan. Nah, maka dia lebih baik mengqashar atau menjamaknya. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Agar dia tidak mengingkari kebolehan itu gitu loh. Nah, yang selanjutnya, kapan jamak lebih dan qashar lebih afdal? Ragu kebolehan qashar dan jamak. Nah, kalau dia ragu-ragu, lakukan qashar dan jamak biar tidak ragu lagi. Nah, gitu ya. Karena dasarnya jelas, ayatnya jelas ya. Atau menjadi panutan orang lain. Nah, maksudnya panutan orang lain itu dia istilahnya ketua rombongan gitu ya, atau ya intinya yang dituakan lah gitu. Nah, dia
hendaknya mengqashar atau menjamak sholat. Kenapa ya? Biar orang-orang itu juga tidak aneh gitu, tidak ingkar juga jamaahnya itu, teman-temannya itu, gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua, jika tujuan dari awal untuk bermaksiat, maka tidak boleh qashar sampai ia bertobat dan sisa jarak perjalanannya lebih dari 82 km. Jadi awalnya dari awal sudah maksiat ya. Misalkan apa? Ya mau menipu orang, mau apa ya istilahnya, macam-macam lah. Namanya maksiat itu kan tujuannya macam-macam ya. Maka tidak boleh dia qashar sampai perjalanannya, sampai dia tobat. Jadi kalau dia sampai qashar di jalan, maka qasharnya nggak sah gitu ya. Nah, kalau dia bertobat dan sisa jarak perjalanannya lebih 82 km, dia boleh qashar. Gitu. Ingat ya, perjalanannya yang dimaksud perjalanan 82 km itu perginya saja, bukan pulang pergi, bukan. Yang ketiga, jika tujuannya dari awal tidak bermaksiat, tapi di tengah perjalanan berubah menjadi maksiat, maka tidak boleh qashar sampai ia bertobat. Nah, jadi misalkan ke Bali, tujuannya apa? Awalnya bagus, mau studi banding, katakan gitu ya. Dia mampir ke pantai, pengen lihat pengen ngerti pantai, padahal di situ sudah tahu Bali itu tempatnya orang-orang mengumbar aurat gitu ya, karena ya memang non muslim gitu kan. Nah, maka sejak ke pantai itulah, pengen ke pantai itulah dia enggak boleh qashar. Nanti kalau sudah dari pantai tobat, ini tidak boleh qashar, nanti saya tobat, nah, baru boleh qashar lagi gitu ya. 4. Jika musafir makmum ragu apakah imam mengqashar sholatnya atau tidak, maka boleh makmum menggantungkan niatnya pada imam. Jadi kasusnya begini, saya musafir ya, kemudian saya bermakmum kepada orang itu juga musafir, saya tahu dia musafir juga, atau dia memang teman saya gitu kan, satu rombongan, atau biasanya di masjid itu atau di mushola itu, biasanya di rest area ini ya, itu banyak orang mengqashar dan menjamak sholat, dan tidak tahu ini orangnya qashar atau jamak ya gitu, tidak tahu. Ya sudah, kita sholat sholat dengan niat tadi, terus niatnya digantung, maksudnya sebagaimana imam sholat ditambah gitu, sebagaimana imam saya ini sholat. Kalau dia qashar ya ikut qashar, kalau enggak ya gitu aja. Kemudian yang kelima, jika jalannya ada dua, pendek dan jauh, lalu melewati jalan yang jauh sebab sesuatu yang digunakan syariat, maka boleh qashar. Jadi begini, saya mau kemana misalkan, mau ke Surabaya gitu kan, mau ke Surabaya, kemudian saya muter dulu misalkan ke Malang dulu gitu ya, tidak langsung jalur biasanya gitu. Kalau biasanya katakan itu tidak boleh qashar, katakan tidak boleh qashar. Tapi saya milih jalan yang jauh. Nah, milih jalan yang jauh ini kalau ada tujuannya, ya mesti ada tujuannya ya. Kalau nggak ada tujuannya ngapain? Nggak bisa ngabisin bensin ya kan? Lewat jalan yang jauh. Nah, kalau ada tujuannya yang digunakan syariat, misalkan ya silaturahmi di rumah teman, atau karena jalannya yang dekat itu berbahaya, atau longsor gitu kan, apalagi, dan lain sebagainya lah ya, yang digunakan syariat, maka tidak apa-apa mengqashar sholatnya. Oke, selanjutnya 6. Status musafir bisa hilang jika, nah ini status musafir. Jadi status musafir inilah yang nanti menjadi patokan ya, orang itu boleh qashar apa enggak, karena status musafir ini penting gitu loh. Bukan berarti kalau kita pokoknya perjalanan boleh qashar gitu aja, senang-senang pokoknya boleh qashar, enggak. Nah, boleh jamak, enggak juga. Nah, maka status musafir penting. Nah, status musafir berhilang jika 1. Ada niat untuk pulang atau kembali sedangkan belum sampai tujuan. Jadi misalkan di jalan, ngapain, padahal udah mau sampai gitu kan, pengen pulang gitu kan. Nah, belum sampai 82 km gitu kan, terus dia pengen pulang karena ada yang ketinggalan misalkan, atau apa, atau harus ada keperluan yang lain, maka dia tidak boleh qashar. Ketika itu juga, ketika ada niat pengen balik atau pulang, tidak boleh qashar, padahal dia juga perjalanan lagi kan gitu. Nah,
Yang kedua, adanya kepastian mukim di suatu tempat melebihi 4 hari selain hari berangkat dan hari pulang. Jadi misalkan saya mau ke Surabaya dari kampus gitu ya. Saya mau ada acara di sana selama 1 minggu. Gitu. Nah, itu sudah jelas, jadwalnya jelas, pemberangkatannya jelas, pulangnya jelas. Sudah diberikan tiket, karena kalau tidak pulang hari itu ya tidak bisa misalkan. Nah, maka boleh kok jamak dan qashar ketika perjalanannya saja. Ketika di sana tidak boleh. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan saya berdagang gitu kan, di mana? Misalkan di Semarang. Gitu. Perjalanan sini ya jauh kan, di Semarang, Kediri Semarang udah boleh qashar dan jamak. Keperluan saya di sana ya kisaran sehari 2 hari. Nah, selama sehari 2 hari itu atau 3 hari bahkan itu di sana saya boleh jamak dan qashar sholat. Gitu ya. Boleh jamak dan qashar sholat. Berarti bukan hanya di perjalanannya itu saja, enggak. Tapi ketika sampai di sana, sampai di hotel katakan, itu masih tetap boleh jamak dan qashar sholat selama 3 hari. Nah, kalau di sini malah 4 hari, selain hari berangkat dan hari pulang. Gitu ya. Toh nanti misalkan ternyata urusan saya belum selesai. Urusan sana belum selesai, besok belum selesai lagi, besok belum selesai, masih nunggu, misalkan nunggu pimpinannya datang, nunggu tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Tapi masih tetap boleh qashar sholat, gitu. Masih tetap boleh qashar sholat maksimal di sana 18 hari, selain hari pulang dan hari berangkat. Nah, masih bisa qashar dan jamak sholat. Oke, selanjutnya. 7. Jika seseorang mengadakan perjalanan semata-mata bertujuan tamasya atau rekreasi, maka ia tidak boleh menjamak qashar. Jadi kalau sampean mau rekreasi, itu tujuannya jangan rekreasi, gitu loh. Supaya bisa jamak qashar sholat, karena tujuan rekreasi itu untuk konteks sekarang ya, untuk konteks zaman sekarang itu ya, banyak orang nggak pakai menutup aurat juga banyak itu kan. Itu maksiat lagi kita ngelihatnya, karena rekreasi kan macam-macam, ketemu orang macam-macam, kejadian yang macam-macam gitu loh. Maka pendapat yang diunggulkan, pendapat yang jadi bahan pijakan, kalau tujuannya hanya khusus tamasya atau rekreasi tidak boleh qashar sholat, maka cari tujuan lain, walaupun nanti juga ada rekreasi dan tamasya gitu ya, supaya bisa boleh jamak dan qashar. Oke, selanjutnya yang ke-8. Jika seseorang mengadakan perjalanan lalu dalam perjalanannya ia melewati daerahnya lagi, maka ia tidak boleh menjamak qashar sampai ia keluar lagi dari batas wilayah desa. Jadi, misalkan saya Kabupaten Kediri itu kan luas ya, kabupaten dan kota gitu kan. Nah, saya ada acara, misalnya saya ada urusan gitu kan, yang satu misalkan yang dekat Tulungagung, yang satu lagi dekat dengan Jombang, yang satu lagi dekat dengan Nganjuk, yang satu lagi dekat di kecamatan atau desa yang mepet dengan Malang, di Kandangan sana, kecamatan Kandangan sana. Nah, otomatis saya kan muter-muter itu dari kampus balik ke sini kan gitu. Nah, itu kalau di total bisa 80 km lebih, 85 km lebih itu. Nah, maka saya tidak boleh mengqashar ketika melewati, misalkan saya dari daerah saya, katakan rumah saya di sekitar kampus. Nah, saya tidak boleh qashar ketika melewati desa kampus itu, kampus Ngeronggo situ. Ketika sudah keluar situ baru boleh qashar lagi, gitu ya, jamak dan qashar lagi boleh. 9. Jika seorang musafir bermakmum pada seorang yang diberikan musafir juga dan ternyata imam tidak mengqashar, maka ia atau si makmum wajib menyempurnakan sholatnya. Jadi intinya kita musafir, kita pengen qashar, kok imamnya itu ternyata tidak qashar, ya tetap ikut imamnya gitu ya. Dan ketika imam tidak qashar, ketika imam tidak qashar, maka sholat selanjutnya kita juga jangan mengqashar. Oke, selanjutnya, jika setelah selesai menjamak takdim ternyata diketahui bahwa salat pertama tidak sah, maka salat yang kedua pun ikut tidak sah dan jamak tersebut wajib diulangi lagi. Ya, misalkan ada najis, dia tahu ada najis di bajunya gitu loh, dan belum dibersihkan. Kemudian karena perjalanan dia lupa gitu. Kemudian dia langsung sholat, terus dia ingat, iya ya, ini kan ada najis, jadi saya tahu. Nah, diulangi lagi.
jamaknya. Ya, karena dari awal sudah nggak sah. 11. Jika masuk waktu sholat pertama dan belum sholat, lalu mengadakan perjalanan yang bolehkan jamak qashar, maka boleh menjamak takhir dengan syarat yang sudah melewati desanya atau daerahnya. Seperti itu, saya misalkan dari kampus mau ke mana? Surabaya, itu kan berangkat jam 12:30. Kan sudah masuk waktu zuhur itu, salat pertama. Nah, kemudian saya perjalanan. Nah, ketika saya boleh menjamak qashar ketika sudah keluar dari desa di mana kampus itu berdiri. Nah, gitu ya. Dan jamaknya, jamak takhir, jangan takdim. Kenapa? Karena waktunya sudah masuk sebelum perjalanan dimulai. Gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Nah, selanjutnya, boleh menjamak sholat atau bukan qashar ketika menjadi pengantin atau resepsi dengan syarat tidak menjadi kebiasaan. Jadi, bagi yang pengantin, ini fatwa dari kalau salah dari Imam Al-Haddad ya. Karena sekarang kan ribet ya, apa namanya, make up dan segala macam persiapannya gitu kan untuk resepsi itu, maka beliau berfatwa khusus yang ini boleh menjamak sholatnya gitu ya, bagi pengantinnya, bukan bagi yang hadir pengantin, hadir resepsi enggak, yang pengantinnya, karena kan harus make up, dandan, udah make up dandan, belum lagi acaranya di gedung kan gitu kan, ada jamnya gedung itu. Nah, maka boleh menjamak baik jamak ataupun takhirnya, dipilih yang mana. 13. Selama statusnya menjadi sebab jamak dan qashar salat, maka ia boleh menjamak dan qashar salatnya seperti sopir, pelaut dan lain-lain, pelayaran, sopir bis, dan semua yang intinya dalam status musafir perjalanan, dia tetap boleh menjamak dan qashar salatnya gitu ya, selama sebab statusnya itu masih ada. Nah, 14. Boleh menjamak sholat duhur dan asar sedangkan duhurnya berumur pada orang mukim. Boleh jamak duhur dan asar sedangkan duhurnya berumur pada orang mukim. Nah, jadi ini kejadiannya sudah saya jelaskan di poin berapa tadi, saya lupa ya. Nah, kejadiannya intinya dia pengen jamak dia menemukan jamaah gitu ya, intinya pengen sholat di masjid jamaknya, kemudian tapi malah menemukan jamaah di situ dan dia ikut jamaah, maka boleh. Nah, selanjutnya yang 15. Niat awalnya jamak qashar 2 rakaat salam 2 kali. Lalu ketika ingin sholat ada jamaah yang salat sempurna dan ia bermakmum pada jamaah tersebut, maka harus sholat dengan sempurna dua-duanya, duhur, asar atau maghrib isya. Ini kadang kita, ini kejadiannya kita pengen sholat di awal waktu gitu kan. Sedangkan kita sudah niat qashar, ya kan, kita niat qashar, kita mau sholat di awal waktu, kita ke masjid, ternyata di situ ada jamaah, tetap di situ jamaahnya orang-orang situ. Kita ikut jamaah situ, otomatis kan mereka sholatnya sempurna 4 rakaat gitu loh. Nah, kemudian karena kita statusnya musafir, kita ngerjakan sholat yang satunya lagi 2 rakaat. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, kalau mau qashar 2-2 ya sholat sendiri 2-2 gitu. Kalau mau bermakmum dengan yang mukim tadi, yang pengen dapat pahala jamaah, ya sudah ikut yang bermukim tadi yang sempurna 4 rakaat, selanjutnya 4 rakaat gitu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, jamak qashar salat tidak ada dalam salat subuh, tapi harus dikerjakan pada waktunya atau salat subuh tidak, untuk menghormati waktu dan nanti diganti di waktu yang lain. Nah, ini ya. Jadi ini ketentuannya bahwasanya untuk salat subuh tidak ada jamak dan qashar, tapi dikerjakan di waktunya, atau dia sholat dihormati waktu, sholat untuk menghormati waktu dan nanti dikerjakan ketika bisa mengerjakan secara sempurna. Maksudnya ya berdiri dengan rukuk dan sujudnya sempurna. Ini biasanya terjadi di pesawat atau di bis yang tidak, ya intinya di angkutan umum lah ya, biasanya begitu. Nah, atau misalkan dia lagi ditawan dan sebagainya, dia tidak bisa mengerjakan dengan sempurna. Oke, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Untuk yang merasa kurang berkenan atau saya salah menyampaikan sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar koreksi dan salahnya. Terima kasih.
anfusikum wa ya nafsi fattaqullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.